Kalian pernah kepikiran gak sih, apa rahasia di balik keputusan-keputusan bisnis terbaik di dunia? Jawabannya mungkin ada pada seseorang yang namanya nggak seterkenal Warren Buffett, tapi gagasannya, wah itu bisa mengubah cara kita berpikir. Yuk kita bedah bareng kearifan dunia dari seorang jenius, Charlie Munger. Coba deh bayangin skenario ini. Warren Buffett, investor terhebat sepanjang masa, lagi diperiksa sama dokternya. Terus dokternya bilang, kamu tuh ngingetin saya sama seseorang deh, namanya Charlie Munger. Waktu itu Munger belum jadi siapa-siapa. Jadi, pertanyaannya, siapa sih sebenarnya orang misterius ini? Oke, mari kita singkap misterinya. Soalnya, di balik kesuksesan luar biasa Warren Buffett, ada seorang arsitek intelektual, seorang mitra diam yang perannya itu fundamental banget. Inilah dia, Charlie Munger. Jadi, apa sih yang ngebentuk cara berpikir Munger? Fondasinya itu bukan dari sekolah bisnis, tapi rasa haus akan pengetahuan. Dari muda, dia itu pembaca yang lahap banget, terutama biografi, buat belajar dari kehidupan orang-orang hebat. Dia memulai karirnya sebagai pengacara, tapi pikirannya terlalu luas buat satu bidang aja. Dia terjun ke real estate, ke bisnis, dan langsung ngebuktiin kecerdasannya. Dan yang paling menarik, idolanya itu Benjamin Franklin, seorang otodidak yang menguasai banyak disiplin ilmu. Ini bukan sekedar kagum biasa ya, ini tuh cetak biru buat seluruh filosofi hidupnya. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pemikirannya. Ide besar yang jadi dasar dari semua kesuksesannya. Munger percaya, buat menghadapi dunia yang rumit ini, kita nggak bisa cuma ngandelin satu keahlian. Kita butuh sesuatu yang jauh lebih luas, sebuah jalinan pengetahuan. Dan inilah alat utamanya, model mental. Anggap aja ini kayak hukum-hukum universal dari berbagai bidang ilmu, ide-ide paling kuat dari psikologi, fisika, biologi, sampai sejarah. Ini bukan cuma pengetahuan akademis loh, tapi ini tuh lensa-lensa berbeda yang bisa kita pakai buat ngelihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Analogi favorit Munger ini bener-bener jenius buat nggambarin bahayanya berpikir sempit. Kalau satu-satunya alat yang kamu punya itu palu, ya kamu bakal mulai mukul semua hal seolah-olah itu paku. Padahal mungkin kamu sebenarnya butuh obeng atau kunci pas. Nah, inilah yang terjadi kalau kita cuma ngandalin satu disiplin ilmu buat nyelesain semua masalah kita. Inilah kenapa kita harus keluar dari gelembung keahlian kita. Kearifan sejati itu nggak terkurung di satu jurusan kuliah aja. Kita perlu membangun sebuah jalinan mental dari berbagai model ini. Cuma dengan cara itu kita bisa mulai melihat gambaran dunia yang sesungguhnya, bukan versi yang terdistorsi oleh satu sudut pandang doang. Dari semua model mental yang ada satu bidang yang menurut Munger itu yang paling kuat dan paling sering kita abaikan, psikologi. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngerti gimana pikiran kita sendiri bisa menipu kita, semua pengetahuan lain di dunia ini jadi nggak banyak gunanya. Ini semua tentang memahami kesalahan penilaian manusia. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Manusia itu makhluk yang merespons insentif. Imbalan dan hukuman itu pendorong perilaku yang luar biasa kuat. Seringkali bekerja di bawah sadar dan bikin kita ngelakuin hal-hal yang nggak kita duga. Dan seberapa kuat sih insentif ini? Munger pernah cerita kisah nyata yang serem banget. Ada seorang ahli bedah yang dibayar setiap kali dia ngangkat kantong empedu. Lama-lama dia mulai ngirimin kantong empedu yang normal dan sehat ke lab patologi. Yang paling bikin merinding, dia nggak sadar kalau dia lagi nipu. Insentif finansial udah begitu merusak pikirannya, sampai dia benar-benar percaya kalau kantong empedu itu sumber segala kejahatan medis. Gila kan? Begitulah cara bias ini bisa mengubah realitas kita. Kecenderungan kedua ini, kita semua pasti pernah ngerasain. Kita benci jadi orang yang nggak konsisten. Otak kita itu kayak mesin yang nyari kepastian. Sekali kita bikin komitmen atau ngambil kesimpulan, rasanya nggak nyaman banget buat ngubahnya. Otak kita lebih suka bertahan sama ide lama yang salah daripada nerima ide baru yang benar. Jadi, gimana cara ngelawan pengerasan pikiran ini? Munger ngasih contoh dari salah satu pemikir terhebat, Charles Darwin. Kebanyakan dari kita kan secara alami nyari bukti yang mendukung apa yang udah kita percaya. Ini namanya bias konfirmasi. Nah, Darwin ngelakuin sebaliknya. Dia secara aktif dan sengaja nyari bukti yang bisa menghancurkan teori kesayangannya. Dia tahu cuma dengan mencoba membuktikan dirinya salah, dia baru bisa benar-benar yakin kalau dia benar. Ini disiplin mental yang luar biasa. Oke, tadi kita udah bahas filosofinya. Sekarang kita ngomongin teknik praktisnya. Satu alat berpikir dari Munger yang bisa kalian pakai hari ini juga buat bikin keputusan yang lebih baik. Tekniknya simpel banget, tapi kuatnya luar biasa. Balikan.
selalu balikan. Ungkapan favorit Munger ini asalnya dari seorang petani tua yang cerdik dan ini ngerangkum kekuatan berpikir terbalik atau inversi dengan sempurna. Intinya, daripada fokus sama tujuan, mending fokus sama apa yang harus dihindari. Nah, ini inti dari inversi. Seringkali jauh lebih gampang buat ngidentifikasi hal-hal yang bakal bikin gagal daripada nebak apa yang bakal bawa kesuksesan. Jadi, daripada nanya, gimana caranya biar sukses? Coba mulai dengan nanya, apa yang bisa saya lakuin yang pasti bakal bikin saya gagal? Terus, ya udah, hindari hal-hal itu sekuat tenaga. Munger pernah ngasih resep brilian tentang gimana caranya menjamin hidup yang sengsara. Coba kita lihat. Pertama, cuekin aja pengalaman orang lain, belajar cuma dari kesalahanmu sendiri yang menyakitkan. Kedua, pas kena masalah besar pertama, langsung nyerah dan jangan pernah bangkit lagi. Ketiga, jadilah orang yang sama sekali nggak bisa diandelin. Keempat, abaikan semua nasihat simpel tentang menghindari bahaya yang udah jelas di depan mata. Kelihatan kan polanya? Tinggal balikin aja resep ini. Lakukan kebalikannya, dan kamu udah punya panduan menuju hidup yang lebih baik. Inilah inversi dalam tindakan. Semua model mental, pemahaman psikologi, dan teknik inversi ini, semuanya itu mengarah ke satu tujuan utama. Sebuah tujuan yang mungkin kedengarannya aneh, tapi ini adalah puncak dari kearifan seorang Charlie Munger. Dunia ini kan terobsesi banget buat jadi sangat cerdas. Nyari langkah jenius berikutnya, ide brilian yang ngubah segalanya. Munger menolak itu semua. Tujuannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih bisa dicapai. Berusaha untuk konsisten, tidak bodoh. Kenapa? Karena kemenangan besar seringkali datang dari keberuntungan, tapi kekalahan besar hampir selalu datang dari kebodohan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan ini kata-katanya dia sendiri yang merangkum semuanya. Keuntungan jangka panjang yang luar biasa mereka dapat itu bukan karena mereka lebih pintar dari orang lain. Keuntungan itu datang dari disiplin, buat menghindari kesalahan-kesalahan umum yang ngejatuhin semua orang. Ini bukan tentang satu kemenangan besar, tapi tentang gimana caranya bertahan di permainan lebih lama dengan nggak melakukan kekalahan-kekalahan bodoh. Dan kita tutup pembahasan ini dengan pertanyaan Munger yang paling dalam. Dia percaya kalau jadi lebih bijaksana itu bukan sekedar hobi, tapi sebuah kewajiban moral. Sebuah tanggung jawab yang kita punya ke keluarga kita, komunitas kita, dan diri kita sendiri. Sebuah pemikiran yang kayaknya pantas banget buat kita renungkan.